Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh 2 malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, yang artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah kita penuh dengan sukacita. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebab kita percaya tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber sukacita kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan mau memuji, mempermuliakan nama-Mu, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih
kasih Bapa, kami mau bersyukur, kami mau bersorak-sorai hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Akan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
haleluya. Sungguh Engkau baik Yesus, sungguh Engkau dahsyat Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara semuanya? Saya berharap kita tetap di dalam kondisi yang baik dan sehat karena anugerah dan perlindungan yang daripada Tuhan. Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang sampai hari ini Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami dalam kondisi sehat, tak kekurangan satu apapun, karena Engkau yang bekerja dalam hidup setiap kami dan keluarga kami. Pagi ini Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu, firman yang menjadi tuntunan dalam kehidupan setiap kami. Urapi kami dengan kuat kuasa yang daripada-Mu, sehingga kami bisa melakukan kebenaran yang kami dengar pada pagi hari yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara, kita akan membaca Alkitab kita akan lihat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan. Renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan akan menjadi makmur. Puji Tuhan. Saudara, yang saya baca ini adalah terjemahan IMB, Indonesia Modern Bible, yang sedikit berbeda dengan terjemahan yang saudara sering baca. Ya, kalau di dalam terjemahan yang sering saudara baca adalah kalimatnya begini, tetapi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, ya, sampai di sini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam dan selanjutnya. Tapi kalau terjemahan Indonesia Modern Bible berkata, kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan. Nah, kata perkatakan ini yang tidak ditulis di dalam terjemahan baru. Ya, nah itu sebabnya pada poin ini saya akan berbicara buat kita semuanya untuk apa yang Tuhan katakan kepada Yosua dan bangsa Israel. Nah saudara, rupanya apa yang Musa sampaikan kepada Yosua ini sangat penting untuk perjalanan kehidupan Yosua dan seluruh orang Israel. Nah pada pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu materi buat kita tentang kuasa perkataan. Nah, kalau saudara menangkap ini, maka 1 tahun ini, bahkan untuk selanjutnya, saudara akan melihat kuasa Tuhan yang akan terus bekerja melalui perkataan yang saudara sampaikan yang mengandung kuasa yang luar biasa. Nah, baik saudara, poin yang pertama kita belajar, ketika seseorang ya terus mengucapkan firman, ya pertama memang membaca, tapi biasanya orang membaca Alkitab itu di dalam hati. Nah, mulai sekarang saudara, bacalah Alkitab dengan mengucapkannya. Ya. Dengan mengucapkannya untuk apa? Telinga saudara mendengar, kemudian pikiran saudara akan menangkap. Nah, kemudian dikatakan merenungkan. Kemudian kalau kita belajar tentang 4M, membaca, memperkatakan, merenungkan, yang terakhir adalah membagikan. Nah, saya nggak bahas yang lain-lain, saya cuma fokus kepada memperkatakan firman. Nah, ketika kita melakukan ini,
Maka Alkitab katakan, maka kita dibuat oleh Tuhan di dalam perjalanan kita menjadi sukses dan makmur. Nah, sukses menurut Tuhan itu berbeda dengan sukses menurut dunia. Nah, yang saya sampaikan adalah sukses menurut Tuhan. Karena saya tidak ada waktu yang panjang untuk menjelaskan sukses menurut dunia dan sebagainya. Tapi sedikit sukses menurut dunia adalah kalau kita memiliki harta benda yang layak, memiliki ini, itu, dan sebagainya. Salah satunya. Tetapi sukses menurut Tuhan adalah begini, saudara-saudara. Ketika kita membaca Alkitab, yang kedengaran suara, lalu telinga kita mendengar. Dan ketika telinga kita mendengar, maka pikiran kita akan bekerja. Nah, selama ini pikiran kita itu dipenuhi dengan pola pikir dunia. Apa itu pola pikir dunia? Yang mengatakan begini, kamu sulit sekali untuk menjadi sukses. Apalagi latar belakangmu, kondisi keluargamu, yang keuangannya mungkin tidak cukup dan lain sebagainya. Dan sangat sulit untuk kita menjadi sukses. Dengarkan pada pagi hari ini, saudara-saudara. Sukses yang Tuhan maksudkan begini. Ketika saudara membaca, lalu telinga kita mendengar, maka pikiran kita lambat laun akan diubahkan. Seringkali pikiran kita mengatakan saya tidak mungkin berhasil. Tapi menurut Tuhan, kita bisa berhasil. Menurut Tuhan, kita bisa sukses. Menurut Tuhan, kita bisa menjadi makmur dalam kehidupan ini. Nah, satu hari kita baca, dapat satu rema. Kemudian saudara catat di dalam kehidupan saudara. Kemudian hari yang kedua kita dapat. Kita catat, kita ucapkan, kita deklarasikan, saudara. Hari ketiga demikian. Kemudian 1 minggu kita lakukan yang serupa. Lalu melompat sampai 1 bulan dan 1 tahun. Ternyata kita mendapat rema sudah ratusan, saudara. Nah, itu harus kita ulang sampai semua pola pikir kita yang datang dari dunia itu diubahkan oleh Tuhan. Tahu-tahu saudara-saudara, dalam hidup ini kita diubahkan oleh Tuhan. Dan saudara tahu, langkah hidup seseorang itu ditentukan apa yang ada di dalam pikirannya. Dan kalau pikirannya mengalami ketakutan, dia akan terus takut dalam kehidupannya. Kalau pikirannya tetap tidak sukses atau gagal, maka perjalanannya akan terus mengalami kegagalan. Karena itu kita harus mengucapkan firman. Kita harus mendeklarasikan firman dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan mau disampaikan kepada Yosua dan juga kepada seluruh orang Israel, termasuk gereja Tuhan sampai hari ini. Ya, jangan hanya membaca di dalam hati, tapi bacalah dengan suara yang saudara bisa dengar sampai itu masuk dalam pikiran kita. Nah, sebelum saya masuk kepada poin yang kedua dan yang ketiga terus yang keempat, saudara-saudara, tanggal 18 September yang lalu, jam 6:01, itu adalah hari raya orang Israel, hari tahun baru orang Israel, yang disebut dengan tahun P Alef 5781. Tahun mulut Allah atau mulut Elohim yang mengajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, sepanjang 9 tahun sampai 5789 itu adalah tahun P. Tahun di mana mulut Tuhan akan mengajar. Termasuk saudara harus menjaga mulut kita. Sebab kalau saudara tidak bisa menjaga mulut kita, yang dikatakan oleh Raja Salomo, bagaimana mati dan hidup dan mati kita itu tergantung ucapan mulut kita. Bagaimana saudara bisa menggemakannya? Di situ saudara akan mengalami kehidupan. Tetapi kalau kita tidak bisa menggemakannya, kematian kerohanian kita akan kita alami. Nah, saudara yang terkasih, huruf P ya itu seperti mulut gambarannya, saudara. Nah, kata Ibrani P atau peh itu berarti mulut dan dapat diperluas menjadi kata, ekspresi, kemudian vokalisasi, ucapan, dan yang terakhir adalah nafas. Itu pengertian dari P.
Ya. Sedangkan alef adalah huruf abjad pertama dalam huruf Ibrani, alef, yang merupakan gambaran Bapa sebagai sumber yang utama. Nah, alef memiliki bilangan dasar 1 yang mengindikasikan bahwa Elohim atau Tuhan itu Esa dan adalah satu-satunya penguasa alam semesta. Jadi sepanjang 9 tahun ke depan kita lebih memfokuskan, mengutamakan Tuhan sebagai hal yang utama. Mungkin sudah berkata, Pak, saya sudah tahun-tahun kemarin. Maka Tuhan membawa lebih lagi pada tahun ini dan selanjutnya sampai 9 tahun ke depan. Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kemudian alef memiliki piktograf asli yang berbentuk kepala seekor lembu yang melambangkan kekuatan dan pemimpin. Oke, nah itu yang berhubungan dengan mulut tadi saudara, dengan deklarasi yang Tuhan katakan untuk mengucapkan firman. Nah ini jauh lebih penting, apa makna tahun P Alef? Tahun P Alef menyiratkan makna bahwa ini adalah tahun di mana firman yang keluar dari mulut Allah akan digenapi. Tuhan pernah berkata dalam Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu akan digenapi, tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita sudah sering baca ayat itu, saudara-saudara. Tetapi 9 tahun ke depan, maka saudara akan mengalami bagaimana rema yang bekerja dalam kehidupan saudara. Dalam waktu-waktu ini akan menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Oke, saya lanjutkan. P yang artinya mulut dan alef yang mewakili Tuhan juga berarti bahwa nafas hidup atau ruah HaKodesh akan dia hembuskan melalui mulutnya. P Alef akan menjadi tahun di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya dan melalui hembusan nafasnya dia akan mengayak bangsa-bangsa. Nah ini waktunya bangsa-bangsa akan dituai saudara. Ya, oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, P Alef juga berbicara mengenai penghakiman atas bangsa-bangsa dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Wahyu pasal yang ke-19 ayat 15. Yang terakhir, pengertian P Alef juga menyiratkan makna mengenai tahun pengajaran Tuhan dan tahun pengembalaan Tuhan. Tahun di mana Elohim akan mengajar, melatih, mendisiplin dengan tongkatnya pada umatnya untuk membawa mereka kepada tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Nah, saudara ini penting. 9 tahun ke depan memang Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dengarkan saudara. Tuhan juga melalui tongkatnya sebagai gembala. Dia akan mendisiplin hidup kita. Ya, dia mengajar. Tapi terutama saudara dia mendisiplin kalau kita tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jangan heran saudara. Kita mengalami hajaran Tuhan. Karena kita adalah anak, bukan anak gampang. Tapi betul-betul anak yang dihajar. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Supaya kita kembali kepada rel yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Nah, ya, tujuan yang paling penting adalah lewat poin yang keempat ini. Dia membawa kita untuk naik level yang lebih lagi. Nah, saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang indah? Di mana tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan menaikkan level kita. Baik, mari kita lihat yang kedua. Kita akan membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara, ada firman yang berisikan nasihat. Ada firman yang menegur hidup kita. Ada firman yang merupakan rahasia pembukaan wahyu-wahyu Allah. Yang juga penting untuk kita ketahui. Tetapi jangan lupa Paulus katakan, dia juga menyampaikan yang namanya firman iman. Firman itu dekat kepadamu.
yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, firman itu ada di dalam mulut dan di dalam hati. Nah, itu dimulai ketika saudara baca Alkitab, ya. Tidak cukup untuk dibaca dalam hati seperti poin yang pertama, tapi diucapkan, kalau perlu itu dihafalkan saudara-saudara bunyinya. Lalu firman yang saudara baca tadi menjadi rema, disimpan dalam hati, dan itu akan merubah hati saudara dan pikiran saudara. Dan pada waktu kita menghadapi problem yang berat, ya, tiba-tiba waktu saudara berdoa, Tuhan ingatkan satu ayat yang sekian banyak ayat yang saudara sudah baca dan mungkin dihafalkan, muncul saudara. Lalu saudara harus mulai mengucapkan, mulai mendeklarasikan ayat tadi, ya, mungkin di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Lalu saudara mulai mengucapkan, hei, problem yang sedang aku hadapi, memang aku mengalami kondisi yang berat dan serius, tapi aku punya Tuhan yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam hidupku. Nah, ini yang dimaksud dengan firman iman yang dekat di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Tapi terutama saudara dan saya belajar bagaimana firman itu terus dibaca, dideklarasikan, dan firman itu dihafal sampai bekerja dalam hidup setiap kita. Nah, saudara, ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13, salah satu unsur iman adalah berkata-kata, saudara. Saya nggak usah bacakan ayatnya. Terus berkata-kata, ya. Ada firman unsurnya bertahan, menyerang. Ya, tapi ada firman unsur di dalamnya adalah berkata-kata. Jadi orang yang memiliki iman di dalam hidupnya, dia bukan hanya menyerang, bukan hanya bertahan, tapi dia mengucapkan. Ya, waktu dia tidak punya uang, dia berkata Filipi 4 ayat 19, Tuhan akan mencukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Waktu menghadapi ketakutan, maka Tuhan berkata, janganlah takut. Ya, untuk segala hal, melewati lembah air mata, semua saudara ucapkan. Nah, ini yang membuat yang tadi dikatakan kepada Yosua, ini yang membuat kita mengalami kesuksesan di dalam kehidupan karena kita sanggup untuk mengatasi berbagai problem dalam kehidupannya. Nah, saudara, mengapa orang yang memiliki pendarahan selama 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan? Ya, untuk menjelaskan ini butuh khotbah satu sesi tersendiri. Tapi poinnya adalah, saudara, Alkitab mengatakan, sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, katanya itu di dalam akar kata bahasa Ibrani itu dia mengucapkan berkali-kali, saudara. Bukan satu kali, tapi dia ucapkan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah. Di tengah orang-orang yang begitu banyak, sampai akhirnya wanita ini betul-betul menjamah ujung jubah Yesus. Dan seketika itu ada tenaga yang keluar dari diri Yesus yang menyembuhkan wanita ini. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi COVID-19 ini, perekonomian semua mengalami sesuatu yang anjlok begitu drastis. Tapi saudara-saudara, justru ini tahun di mana tahun pengujian umat Tuhan. Apakah saudara mengenal Tuhan atau tidak? Dan dengan perkataan firman yang terus diucapkan, saudara akan dibawa oleh Tuhan mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang mana saudara, kita mengalami perkara-perkara yang Tuhan mau kita untuk mengalaminya. Dan itu perkara-perkara yang ajaib yang saudara dan saya akan alami. Poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga, lewat deklarasi yang ada, kita sedang diangkat oleh Tuhan di dalam tingkatan pelayanan yang lebih lagi. Nah, saya cerita di dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel mengalami 2 kali kesulitan di mana mereka tidak mendapat air. Ya, kesulitan pertama di dalam kitab Keluaran, kesulitan yang kedua di dalam kitab Bilangan. Nah, waktu mereka tidak ada air, orang Israel menggerutu dan memberontak dan berkata kepada Musa, Musa, lebih baik, mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini? Lebih baik kami di Mesir. Ya. Dan
Itu terus berulang-ulang sepanjang perjalanan orang-orang Israel. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan perintahkan agar tongkat yang ada di tangan Musa dipukulkan ke gunung batu tersebut, saudara. Dan Musa lakukan itu, lalu keluarlah air yang membuat bangsa Israel dipuaskan dan juga hewan ternaknya. Dan peristiwa yang kedua, mereka, orang Israel, mengalami hal yang serupa di mana mereka tidak mendapat air. Nah, kalau poin yang pertama, peristiwa yang pertama, jalan keluarnya tongkat Musa dipukulkan kepada gunung batu. Tapi yang kedua, sebetulnya Tuhan mengatakan kepada Musa bukan dipukul dengan dengan tongkat. Tapi Musa diperintahkan untuk mengatakan kepada gunung batu, "Hei gunung batu, keluarlah air." Maka sebetulnya airnya keluar. Saya mau tanya jemaat yang ada, gampang mana mengatakan kepada gunung batu atau memukul gunung batu? Nah, pelajaran yang pertama adalah bagaimana Tuhan mengajar yang pertama dengan memukul dengan tongkat kepada Musa membutuhkan energi, tenaga yang ada. Tapi peristiwa yang kedua, sebetulnya Tuhan sedang menaikkan level iman Musa dari memukul gunung batu dengan tongkat, dirubah dengan mengatakan kepada gunung batu. Jadi levelnya tidak perlu capek-capek seperti yang pertama, saudara-saudara. Tapi karena Musa sakit hati kepada bangsa Israel yang terus-menerus menggerutu, Musa tidak mengatakan kepada gunung batu tersebut untuk mengeluarkan air. Tapi kembali Musa pukul gunung batu, yang pertama tidak keluar air. Lalu dipukul lagi, baru keluar air. Dengarkan saudara, Musa pada akhirnya, karena peristiwa itu, Tuhan menjadi murka. Dan Musa tidak masuk tanah Kanaan. Ya, kenapa? Karena Tuhan menghina kekudusan Tuhan di depan orang Israel. Ya, sebetulnya saudara secara manusia, saya mungkin bisa protes kalau saya jadi Musa. Tuhan, aku ini baru salah cuma satu loh Tuhan. Orang Israel itu berkali-kali tetap Engkau ampuni, tapi aku tidak boleh masuk tanah Kanaan. Tapi saudara, Tuhan pernah berkata dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga, Musa adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Ya. Dan Musa berkata di dalam Ulangan 32, Tuhan adalah adil dan setia. Ya, pekerjaannya sempurna. Kalau Musa itu saya, mungkin Musa berkata seperti itu basa-basi, saudara. Masa Tuhan itu adil dan setia? Buktinya saya salah satu aja nggak boleh masuk Kanaan. Orang Israel berkali-kali salah. Ya tetap diampuni. Tapi Musa, dia jujur, saudara. Musa adalah orang yang mengerti hati Tuhan. Sekalipun dia nggak masuk tanah Kanaan, dia merelakan semua kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru, ya, waktu Yesus berdoa di atas gunung, ternyata saudara tahu di sebelah kanan dan kiri ada Musa dan Elia. Dan Musa berjumpa dengan Yesus di situ. Sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, saudara, lihat poin yang ketiga ini. Lewat perkataan kita, Tuhan akan buat banyak hal yang di dalamnya bersifat mujizat. Ya, saudara, saya satu kali pernah naik bis dan bis itu tiba-tiba ngebutnya luar biasa karena penumpangnya dapat sedikit, saudara. Saya lihat kenapa bis ini ngebutnya luar biasa. Ternyata bis ini ingin ngejar bis yang ada di depan supaya dia dapat penumpang lebih banyak. Saudara tahu, pertama saya tengking roh ngebut, roh maut yang ada dalam nama Yesus, roh maut. Tapi saya nggak teriak-teriak, saudara. Saya berkata pelan-pelan, roh maut saya tengking dalam nama Yesus. Ya, roh ngebut dalam nama Yesus. Lalu saya mulai berkati, Tuhan, berkati supirnya, beri dia penumpang supaya dia tidak ngebut. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata dia nggak sampai ngejar bis yang di depan. Ya, seperti doa saya, ada penumpang lebih dari 10 sudah naik. Dan di situ sopir itu tidak lagi ngebut. Kata-kata kita berkuasa. Bapak Ibu Saudara, ketika tokomu menjadi sepi, ketika keuangan tidak ada, tapi bukan karena salah kita loh, saudara. Kalau salah kita karena kita utang dan lain sebagainya, ya itu berbeda. Tapi saudara sudah hidup benar,
tiba-tiba kita membutuhkan keuangan dan itu tidak ada, saudara bisa mengucapkan, aku katakan berkat datang dalam keluargaku. Toko yang sepi, aku katakan akan ada orang yang belanja dan tokoku akan dibuat menjadi ramai. Mungkin hanya 1-2 orang, tapi mereka akan belanja banyak. Dan itu mengucapkan seperti poin yang kedua. Firman itu dekat dengan mulut saudara dan hati saudara. Dan ini tahun di mana Tuhan menunjukkan bagaimana tahun di mana kita seperti raja yang mengucapkan dan itu menjadi sesuatu yang nyata. Bapak Ibu Saudara, sepanjang 9 tahun ini jaga perkataan kita. Ya. Sebab di dalamnya ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan ingin kerjakan. Perkataan kita mengandung kuasa yang luar biasa. Saya masuk pada poin yang terakhir. Mari kita baca di dalam Yeskiel pasal yang ke-37. Satu perikop yang sering mungkin kita baca, Yeskiel 37. Ayat yang pertama saya bacakan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, demikianlah firman Tuhan. Oke, sampai di sini pembacaan kita. Saudara-saudara, di dalam Yeskiel pasal yang ke-37 ini, Yeskiel dibawa oleh roh di satu lembah, di mana lembah itu penuh dengan tulang-tulang kering yang berserakan, saudara-saudara. Ya, dan Tuhan bertanya kepada Yeskiel, Yeskiel, dapatkah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Ya, nah saudara dengarkan, ya. Seharusnya Tuhan tidak bertanya seperti itu kepada Yeskiel. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan apa yang dia katakan dan dia lakukan, pasti tulang-tulang itu bisa dihidupkan karena Tuhan adalah Tuhan atas segalanya. Tapi mengapa Tuhan bertanya kepada Yeskiel seperti itu? Saya mau beritahu saudara-saudara, sekalipun dia Tuhan yang berkuasa, tapi Tuhan membatasi dirinya. Tuhan mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan gerejanya, yaitu saudara dan saya. Ya, Tuhan ingin Yesaya yang bernubuat, Yesaya yang berkata-kata kepada tulang itu supaya terjadi kehidupan. Dan beberapa kali Yeskiel, kalau tadi saya mungkin bilang Yesaya, Yeskiel bernubuat sehingga tulang-tulang kering itu menjadi sosok tentara yang kuat. Ya, setelah tulang-tulang yang bertemu, ototnya nutup, kemudian ada daging, ada kulit, dan yang terakhir yang dinubuatkan adalah kehidupan atau nyawa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin ini adalah poin yang krusial atau poin yang penting buat kita semuanya. Sebetulnya tulang-tulang kering itu menggambarkan satu kondisi orang Israel yang kering kerontang secara rohani, yang tidak berpengharapan, saudara-saudara. Nah, ini tugas gereja. Tugas saudara dan saya ketika kita melihat daerah di kota Sumbawa Besar, di Kabupaten Sumbawa, dan di seluruh pulau Sumbawa. Sampai hari ini mungkin hanya sekian persen orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini waktunya gereja Tuhan untuk mengatakan kata-kata profetik, saudara-saudara, kata-kata nubuatan, kata-kata iman, deklarasi iman yang saudara katakan buat kota kita. Hei Sumbawa Besar, anak Tuhannya hanya sekian persen. Aku mulai berkata di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang-orang yang tidak punya pengharapan akan memiliki pengharapan di dalam nama Yesus. Ya, karyawan-karyawan yang ada yang hidupnya tidak berpengharapan, katakan seperti itu. Keluarga-keluarga saudara yang belum diselamatkan mulai berkata, hei, mulai hari ini dan seterusnya aku berkata engkau akan diselamatkan. Ucapkan siapa nama-namanya, dalam nama Yesus ada keselamatan
yang terjadi. Dan pengharapan akan menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan di sekeliling kita, saudara-saudara. Ya, nah itu sebabnya kita tidak boleh berkata yang sia-sia, saudara-saudara. Nah, kata-kata ini muncul dimulai dari hati kita. Karena Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari sumbernya di hati kita. Kalau hati kita buruk, yang keluar adalah buruk. Tapi kalau hati kita sudah diterangi oleh firman Tuhan, sudah diubah oleh firman Tuhan, maka yang keluar adalah perkataan yang memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saudara akan melihat tahun ini Tuhan berkata dia akan menggenapi firman-Nya. Kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Maka gereja Tuhan jangan pernah berdiam, saudara. Mari mengucapkan sesuatu. Sesuatu yang positif. Katakan shalom untuk kota Sumbawa. Shalom untuk pulau Sumbawa. Shalom untuk pekerjaan yang ada. Ya, mulai mengatakan berhenti hei virus corona yang ada di bangsaku, di kotaku, di keluargaku. Dan saudara mulai melepaskan sesuatu yang menghidupkan. Ya, akan ada kebangunan rohani. Ya, di kotaku, di pulauku akan dilawat oleh Tuhan dengan sesuatu yang dahsyat. Dan Tuhan mau itu merupakan tugas dari gereja Tuhan yang ada. Puji nama Tuhan, saudara. Kita menyiapkan hati kita untuk lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan yang Tuhan mau. Supaya saudara mengalami pembaharuan demi pembaharuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, sebelum kita menerima perjamuan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kata-kata kita seringkali adalah kata-kata yang negatif. Kita mengucapkan kata-kata yang buruk kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri yang ada, kepada karyawan-karyawan yang ada. Bahkan kita menggerutu dengan tingkah laku orang-orang Sumbawa yang ada yang mungkin saudara tidak berkenan kepada mereka. Saudara, kita minta ampun. Apapun yang terjadi, Tuhan berkata apa? Baik buruknya kota itu tergantung dari gereja Tuhan. Ya, karena Tuhan berkata, seringkali kita berdoa terlebih dahulu, tapi Tuhan berkata apa? Usahakan kesejahteraannya terlebih dahulu, baru kita berdoa, saudara. Jadi, saudara, lewat kata-kata kita, ya, pertama kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ampuni perkataan saya, Tuhan, yang seringkali menggerutu, perkataan yang seringkali membicarakan orang lain, ngerasani orang lain. Perkataan kami, Tuhan, yang selalu mengucapkan kata-kata yang kasar kepada pasangan kami, kepada anak dan karyawan mungkin. Tuhan, ampuni saya, kami datang kepadamu. Sebelum kami menerima perjamuan ini, terlebih dahulu kami dikuduskan. Kami dilayakkan Tuhan. Hori pakaralama santa kanaralama rabarabara. Syantanama karalama santa karalama. Tuhan, mari membawa kami, Tuhan, untuk kami dipakai sebagai bejana yang luar biasa. Sama seperti Yesaya, Tuhan. Walaupun dia sudah bernubuat sebanyak 5 pasal di dalam kitab Yesaya. Tetapi dia terpengaruh. Dia terkontaminasi. Sampai ketika dia masuk bait Allah, dia berkata, bibirku najis. Lalu Tuhan mengambil api lewat spit yang ada melalui malaikatnya, ditaruh di mulut Yesaya. Dan apa yang terjadi? Dia dikuduskan. Setelah itu baru dia dipakai oleh Tuhan kembali. Sebelum saudara dipakai oleh Tuhan lebih lagi dalam pelayanan, di pekerjaan saudara dan sebagainya, mari saudara minta api Tuhan menguduskan hidup kita. Apimu Tuhan menguduskan setiap kami umat-Mu. Oh Tuhan, jamah mulut bibir kami, jamah hati kami yang terdalam. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik saudara, mari kita angkat roti yang ada, yang adalah tubuh Kristus
Haleluya. Ketika Yesus mengalami berbagai macam penderitaan, Yesus tidak pernah mengeluh sedikit pun di depan Bapaknya, saudara. Dia tidak pernah mencaci orang Romawi yang menganiaya dia. Ya. Bahkan Yesus mengampuni mereka semuanya. Kata-katanya selalu memberkati. Apa yang dilakukan Yesus itu menjadi teladan buat kita. Mari kita angkat roti yang adalah tubuhnya sendiri. Ketika saudara makan roti ini, jangan menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi saudara makan dengan iman. Dan ketika saudara makan dengan iman, Tuhan akan merubah hidup kita. Karena ketika saudara makan dan minum tubuh dan darah Yesus, sesungguhnya kita ada bersama dengan Dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang adalah darahnya sendiri, darah yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menyucikan hidup kita. Seterusnya, saudara, dengan pengorbanan yang sangat mahal, dengan tujuan supaya kita dikuduskan. Dan ketika saudara kudus, maka kita akan menyembah Dia, memuliakan Dia, melayani Dia, karena kita sudah dilayakkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Inama syantana ralamat syantaka ralamadamu. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau yang menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Gairahkan hidup kami Tuhan, untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami menjadi berkat bagi mereka semuanya. Haleluya. Saudara mengangkat tangan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Ketika engkau keluar dan masuk, Allah menyertaimu. Ketika engkau keluar dan masuk, maka ucapkan shalom di mana saudara tinggal. Di situ akan terjadi perubahan-perubahan yang nyata. Lewat perkataan saudara membangkitkan banyak orang. Lewat perkataan saudara bisa menjatuhkan orang. Tetapi hari ini adalah kata-kata yang membangkitkan banyak orang. Semua berkat-berkat yang saudara alami diberikan mulai Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai pagi ini sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom.